Shalom. Damai sejahtera bagi kita Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Kita sudah melewati setengah tahun berjalan. Dulu kalau kita flashback sebentar, ketika memasuki tahun yang baru, ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang ada dalam benak kita memandang tahun yang baru. Ternyata kita bisa melewatinya sampai setengah tahun ini. Puji Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan yang menolong kita semua. Dan di dalam kaitan dengan ini kita juga ada bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita, secara khusus dalam komunitas gereja kita di tempat ini. Dan itu juga hal yang bisa menyenangkan kita, yang menguatkan kita, tetapi juga ada banyak hal yang mungkin bisa membuat kita kecewa. Tetapi percayalah bahwa persekutuan kita di dalam Kristus itu adalah persekutuan yang tidak akan pernah sia-sia bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Hari ini kita diberikan tema yaitu kesatuan tubuh Kristus. Sebelum kita akan bersama-sama nanti menikmati berkat Tuhan di dalam perjamuan kudus, biarlah firman ini boleh kita renungkan bersama-sama supaya kita semakin terkait dan terikat antara satu dengan yang lainnya. Mari Bapak Ibu kita memperhatikan di dalam bacaan Roma pasal 12 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Roma 12 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima saya akan bacakan untuk kita sekalian ketiga ayat ini. Kita bisa memperhatikan bersama-sama di dalam catatan kitab kita masing-masing ataupun di dalam layar yang tertulis. Mari kita akan memperhatikan bersama. Ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Amin. Bapak Ibu, kita itu punya karakter masing-masing ya. Ada orang yang gampang sekali gaduh sama orang, bergaul lah istilahnya sama orang. Ada orang yang sulit sekali. Ada orang yang sulit untuk bisa cocok sama orang atau bergaul dengan orang. Kira-kira apa ya yang menjadi persoalan ke orang itu sulit untuk bergaul dengan orang? Ada yang mungkin bisa urun rembuk. Kira-kira kenapa? Kalau saya mungkin tapi subjektif ya narsis sedikit lah. Kalau saya mungkin ya bisa lah ya lebih luas untuk bergaul dengan siapapun gitu ya. Kira-kira kenapa ya kalau orang itu sulit bergaul sama orang? Menurut Bu Esra kenapa ya Bu ya? Ada enggak orang yang seperti itu Bu? Ada ya. Ada. Kenapa kira-kira Ibu? Oke, introvert sudah menjadi bagian kelompok, tapi kira-kira penyebabnya apa ya? Gimana? Minder. Oh iya, minder karena dia menganggap dirinya itu kurang kan gitu ya. Dirinya di bawah, dirinya itu sedikit enggak ada harganya, bisa jadi loh ya gitu. Tapi yang lain sombong. Iya. Ini kebalikannya ya. Orang yang sulit bergaul itu seringkali dipengaruhi oleh dua ini. Walaupun ini bukan mutlak dua ini, tapi kemungkinan besar itu ada dua ini. Kita sulit bergaul dengan orang lain karena yang pertama itu kita merasa ini duduk duduk levelku, bukan lingkunganku. Aku mau masuk tuh ya siapa aku kan gitu ya. Kita minder gitu. Atau sebaliknya yang kedua, ini ekstrim yang kedua yang disampaikan oleh Dr. Novian tadi. Karena dia merasa, kamu bukan levelku, aku levelku di atas, maka aku gak bisa bergaul sama kamu. Bisa jadi begitu Bapak Ibu. Ini persoalan-persoalan yang muncul sehari-hari bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ini dalam persoalan yang kecil Bapak Ibu. Ada banyak perbedaan-perbedaan yang bisa muncul, yang bisa membuat kita ya ibaratnya masuk dalam disintegrasi, gak bisa bersatu gitu ya. Disintegrasi itu artinya kita menyebabkan kita itu keadaan kita nggak bisa
mix, nggak bisa bersatu, nggak bisa bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Keadaan yang membuat kita bisa merusak keutuhan itu kalau kita masuk mungkin. Atau kita nggak mau masuk mungkin. Kita merusak keutuhan itu dan bahkan bisa membawa perpecahan kalau kita standarkan standar kita sendiri dalam sebuah komunitas itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ada begitu banyak faktor. Kita itu negara di Indonesia itu negara yang paling sangat majemuk sekali ya. Kita tahu ada banyak faktor yang bisa menyebabkan disintegrasi di sekitar kita. Perpecahan itu kan nggak bisa bersatu itu. Yang merusak keutuhan itu. Ya di Indonesia ini suku banyak Bapak Ibu. Etnis suku itu ratusan gitu. Bahasanya ratusan gitu ya. Kita ini ada begitu banyak aneka ragam suku etnis yang ada di Indonesia yang seringkali itu membawa perpecahan Bapak Ibu. Bukan hanya ragam etnis suku, tapi di dalam suku itu pun ada banyak kelompok-kelompok yang berbeda-beda juga. Dan di antara kelompok-kelompok ini seringkali terjadi perpecahan, disintegrasi, perbedaan, dan bahkan ketegangan satu dengan yang lainnya. Kita tahu bahkan sampai masuk dalam segi-segi dunia-dunia yang harusnya sportivitas kita angkat tinggi di dunia olahraga misalkan gitu. Podo-podo Jawa Timur loh Bapak Ibu ya. Dulu kan sering terjadi ya. Sepak bola podo-podo Jawa Timur. Surabaya ambek Malang ambek Kediri gitu ya. Sering kali kalau mau ada pagelaran tanding gitu ya. Mobil yang di Brawijaya, Kediri, mobil yang platnya N itu mau masuk itu ya lewat kono gitu ya. Itu sudah ada image begitu dulu Bapak Ibu. Perbedaan-perbedaan itu membawa kita nggak bisa disatukan. Bahkan dalam dunia yang seharusnya kita hormati keberagaman itu Bapak Ibu. Bukan hanya di lingkup yang besar, di keluarga kita aja lah. Kita itu ada kelompok-kelompok masing-masing Bapak Ibu. Keluarga kita tuh ada kelompok-kelompok dari kelompoknya laki-laki ada sendiri itu. Lebih cocok biasanya. Kelompoknya istri itu ada sendiri itu. Bahkan di kelompoknya laki-laki itu juga kadang-kadang ada kelompok juga. Kelompok laki-laki dari papanya. Kelompok laki-laki dari mamanya. Itu ada buahnya sub-sub perbedaan, sub-sub kelompok yang berbeda-beda. Wah itu sangat rawan sekali dengan disintegrasi, perpecahan, tidak bisa bersatu dengan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, belum lagi kita bicara soal segmen-segmen yang lain, bicara soal sesama hobi, sesama profesi, belum lagi bicara soal sesama yang punya jabatan, sesama pekerjaan. Ada banyak di dunia sekuler. Bukan hanya di dunia sekuler, di dunia rohani dalam tanda petik, di dunia agama kita agama ada, walaupun ditetapkan yang resmi misalkan ngomong 6 atau 5 atau 6 agama, ada begitu banyak juga selisih begitu. Kita puji Tuhan kita itu ada di negara Indonesia yang masih mengakui bergantung kepada belas kasih Tuhan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa harus dimunculkan, ditekankan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kesatuan ini sangat penting. Karena kita sadar kita ada dalam perbedaan-perbedaan yang sangat tajam di negara kita ini. Maka kita dibingkai dalam satu bentuk negara kesatuan. Dan kita juga ada di dalam dasar negara yaitu Pancasila. Di situ ada semboyannya di situ. Bhinneka Tunggal Ika, lali saplengan ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Puji Tuhan, paling tidak itu meminimalisir lah disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Walaupun kita tahu ada begitu banyak pelaksanaan NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini di dalam melaksanakan sehari-hari ada banyak compang-camping di sana sini, ada penerapannya masih diskriminasi. Walaupun seperti itulah, tapi kita bersyukur masih ada wadah ini Bapak Ibu yang meminimalisir terjadinya perpecahan yang sangat besar bagi bangsa dan negara ini. Tetapi yang kadang lebih memprihatinkan Bapak Ibu sering kasih Tuhan, bahkan tidak terkecuali Bapak Ibu. Tidak terkecuali ini antar beragama. Tidak terkecuali di dalam satu agama sendiri. Itu kita itu bisa juga eker-ekeran dan disintegrasi
Nggak bisa satu berpecah belah, itu terjadi Bapak Ibu. Kemarin di grup Penatua Juanto Yudi ya sempat sharekan konflik gereja di Jakarta Bapak Ibu. Satu gereja diserang gereja yang lain. Saya nggak habis pikir ini gimana ya cara. Satu gereja diserang gereja yang lain. Nggak perlu sebutkan gereja, Bapak Ibu bisa browsing sendiri gitu ya. Ini persoalannya persoalan kalau tidak salah persoalan aset atau gimana gitu loh. Bisa sampai seperti itu. Bapak Ibu kita jadi prihatin sekali kesaksian apa yang bisa ditawarkan di luar sana, yang bisa ditampilkan dalam kisah-kisah seperti ini Bapak Ibu. Di dalam kisah-kisah seperti ini. Antar satu agama yang sama. Sekarang kita masuk lagi lebih dalam itu antar sesama satu gereja itu juga bisa terjadi disintegrasi Bapak Ibu. Di dalam kehidupan gereja ini kita perlu memupuk pengertian bersama supaya kita bisa maju bersama. Supaya kita bisa memahami itu semua kita perlu mengerti mengenai jati diri kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan. Perlu kita sadari bersama, tidak ada gereja yang sempurna, enggak ada Bapak Ibu. Enggak ada gereja yang perfect, yang sempurna, enggak ada. Yang penting pokoknya enggak sesat gitu aja lah, enggak menyimpang, itu kita sudah puji Tuhan. Enggak ada gereja yang sempurna. Di antara kita bisa saja gereja kita lah, gini, GKT Kanaan Kediri, Pospare dan Gura ini. Di antara kita semua sebagai anggota yang berjemaah di sini, kita mungkin juga bisa mengalami ketidakpuasan di sana sini Bapak Ibu. Kita bisa mengalami kekecewaan di sana sini. Memang kita berbeda dan kita bisa mengalami situasi itu dan kita memang bukan dipersatukan untuk jadi sama, enggak. Kita memang disatukan bukan karena persamaan kita, bukan. Itu yang perlu kita sadari bersama-sama. Kita disatukan di dalam rumah Tuhan ini, di dalam gerejanya ini. Bukan karena kita sama latar belakang, bukan karena kita sama profesinya, atau karena kita keahlian, hobi sama, enggak. Ataupun kita punya pikiran-pikiran sama, enggak. Atau bahkan seragam yang sama. Ini Pospare sedang mengupayakan mau buat seragam ini supaya kelihatan sama gitu ya. Ya bukan kelihatan sama supaya bisa merasa satu bagian satu dengan yang lainnya. Tapi kita bukan dipersatukan karena seragam kita yang sama. Bukan. Dan tanpa pengajaran hidup bersama yang cocok seperti yang Tuhan maksudkan sebagai apa gereja itu. Yang kita resapi, kita terlalu gampang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan di dalam pelayanan kita bersama dan kemajuan kita bersama itu untuk kita bisa terjebak di dalam perseteruan satu dengan yang lain. Oh masa untuk kita satu gereja, satu perseteruan. Bisa Bapak Ibu. Baik itu perang panas ataupun perang dingin gitu ya. Bisa terjadi loh perang panas itu ya ketok moto gitu. Perang dingin itu memang kita nggak kelihatan mata di depan kita. Oke Dokter Novian gitu ya. Padahal di belakang saya Dokter Novian piye ngatur gereja orang genah. Itu bisa jadi Bapak Ibu. Bisa jadi kan gitu ya. Jadi itu yang bisa akan terjadi disintegrasi di antara kita. Kalau kita tidak memahami situasi keadaan kita bahwa kita itu memang tidak sempurna di dalam gereja dan kita bukan dipersatukan karena persamaan. Kita berbeda satu dengan yang lainnya. Kita bisa terjebak di dalam perseteruan itu Bapak Ibu. Dan bahkan kalau orang mungkin sudah terjebak di sana dan merasa kemudian apatis, membuat kita akhirnya jadi ya undur diri lah. Nggak usah terlalu mikir-mikir nih teman gereja lah. Nyapa toh gitu. Banyak kita mengalami kecewaan di dalamnya. Kita undur diri, kita hanya melihat dari agak jauh-jauh, jaga jarak lah dengan gereja. Kita akhirnya menjadi orang-orang yang apatis, yang tidak peduli dengan apa pekerjaan yang sedang kita bawa bersama-sama untuk memajukan gereja Tuhan di tempat ini. Bisa jadi, bisa Bapak Ibu. Jadi jaga jarak, melihat dari agak jauh dikit. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ya sering kan kita ngalami secara pengalaman pribadi ya. Kalau yang masalah itu adalah keluarga inti kita kan peduli banget ya Bapak ya. Peduli. Kalau kita cerita, tonggo kuwi lho, iku anake mabuk-mabukan. Biasanya kita, babah kok ya, wong lain kok ya gitu ya. Babah wong lain kok, sementing kita enggak gitu, sementing kita enggak gitu ya. Kadang-kadang
ketika tidak ada ikatan itu ya bisa jadi Bapak Ibu, kita tidak terlalu peduli dengan masalah, dengan kehidupan persoalan yang ada di dalam sebuah komunitas itu. Tapi ini bisa terjadi ketika kita mengalami banyak kekecewaan, akhirnya kita menjaga jarak dan kemudian melihat dari jauh saja. Kayak apa sih GKT Kanaan Kediri itu? Wah iki lho kurang iki lho. Wah iki lho. Apa iki ya? Bisa jadi Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ya memang surat Roma ini kan panjang ya. Ada berapa? 16 pasal. Kita melihat surat Roma ini merupakan salah satu surat Paulus yang panjang lebar. Dan dia sepanjang 11 pasal. Paulus itu memberikan penjelasan teologis. Memberikan pengertian-pengertian yang pengajaran yang sangat kental sekali dan sangat baik sekali. Mengenai karya keselamatan dari Kristus Yesus di atas kayu salib. Sehingga karya keselamatan bisa menjadikan orang-orang yang berdosa ini menjadi umatnya. Itu di dalam 11 pasal itu. Bagaimana pasal 1 sampai pasal 11 itu Paulus memberikan penjelasan yang sangat panjang lebar. Dan dalam 5 pasal terakhir kita melihat bagaimana akhirnya Paulus itu mengajarkan juga sisi-sisi praktis kehidupan. Bagaimana kita bisa menjadi sebuah komunitas, menjadi orang Kristen dan menjadi sebuah gereja yang saling melayani satu dengan yang lainnya, saling bertumbuh satu dengan yang lainnya di dalam 5 pasal terakhir yang Paulus jelaskan itu. Sebagai gereja, ya termasuk yang kita baca pada saat ini Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Kita tahu Paulus menghadapi situasi yang tidak gampang di jemaat di Roma. Jemaat di Roma itu memang bukan didirikan oleh dia Bapak Ibu. Tapi dia memiliki concern untuk memperhatikan jemaat di Roma dari kabar-kabar yang dia terima dari situasi pada saat itu. Jemaat di Roma pada zaman Paulus itu menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Ada perbedaan budaya Bapak Ibu di antara mereka. Di dalam jemaat itu ada orang Kristen Yahudi, ada orang Kristen non Yahudi. Bahkan yang non Yahudi sedikit agak ditekan sama orang Kristen Yahudi. Ada perbedaan budaya di lingkungan jemaat satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini kadang-kadang bisa menyebabkan ketegangan satu dengan yang lain. Juga bisa membawa perpecahan. Ada juga semacam ketidaksepakatan mengenai pengajaran teologis yang terjadi di dalam jemaat di Roma pada saat itu. Bagaimana mereka melihat pengajaran-pengajaran tentang hukum Taurat itu seperti apa, tentang kebebasan Kristen itu. Ada banyak perbedaan di sana. Paulus melihat itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Belum lagi soal krisis sosial, bagaimana orang Kristen di Roma juga menghadapi situasi tekanan dari pemerintah Romawi, tekanan dari orang-orang Yahudi yang belum bertobat, itu berat bagi lingkungan jemaat pada saat itu. Di tengah-tengah tekanan itu sehingga gampang sekali ada gesekan satu dengan yang lainnya. Ada ketidaksepakatan di dalam praktek-praktek beribadahnya itu bagaimana. Mengenai praktek-praktek bagaimana memandang hari Sabat, bagaimana perayaan-perayaan mengenai makanan, minuman dan lain sebagainya. Memang ada banyak perbedaan itu yang bisa membawa perpecahan di dalam gereja. Paulus rupanya perlu mempersiapkan mereka jemaat di Roma ini untuk menghadapi tantangan itu dan memperdalam pemahaman iman mereka Bapak Ibu. Karena gereja Tuhan ini perlu dilihat dengan terang firman dari setiap anggotanya. Dari sekian banyak latar belakang tadi, masalah-masalah yang muncul di sana, jemaat gereja Roma, masalah doktrin, masalah kebenaran Alkitab, masalah etika, masalah budaya yang heterogen, yang bermacam-macam itu. Dan kehidupan etika Kristen juga yang bermacam-macam. Satu hal yang perlu ditekankan di dalam bagian ini adalah hubungan antara jemaat dengan Kristus dan hubungan antara anggota jemaat dengan anggota yang lain. Yang coba ditekankan oleh Paulus dalam bagian ini, Paulus mengirim surat ini untuk menasihati mereka Bapak Ibu. Untuk menasihati mereka tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap keadaan ini. Perbedaan kita ini, kelemahan kita ini. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi ancaman-ancaman yang bisa terjadi. Perpecahan dan disintegrasi di antara kita. Bapak Ibu, oleh karena itu di dalam bagian ini secara ringkas Paulus mengingatkan bahwa gereja Tuhan itu adalah tubuh Kristus. Di dalam catatan ayat yang ke-45, baik sekali ayat 3 sampai dengan 5 itu secara ringkas, gereja itu adalah tubuh Kristus. Bukan manusia yang menjadikan gereja itu, Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Orang percaya itu terikat, terkait satu dengan yang lainnya sebagai tubuh Kristus. Itu bukan karena
inisiatif atau buatan manusia, melainkan Allah sendiri yang mengikatkan di sana. Kalau kita melihat bagaimana kisah para rasul, jemaat mula-mula memberitakan di sana dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 47 bahwa ketika mereka melayani ini semua macam-macam, semua punya pelayanan para rasul melayani, demikian juga jemaat bertekun di dalam doa, mereka juga bisa menjadi orang yang disenangi di luar sana. Tetapi sekalipun apapun itu, catatan ayat 47 menunjukkan bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Tuhan yang menambahkan jumlah mereka. Bukan karena kerja kerasnya mereka. Tuhan yang menjadikan mereka menjadi umatnya. Tuhan yang menambahkan itu. Dengan mereka yang diselamatkan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita melihat di sini yang membuat mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus itu siapa? Yaitu Allah sendiri. Dari sini kita mau berangkat bahwa kita ada di dalam gereja Tuhan, di dalam persekutuan ini bukan karena kita yang membuatnya kita bisa ada, tapi karena Tuhan yang mencangkokkan kita, yang menambahkan di dalam gereja ini. Maka Bapak Ibu sering kasih pengajaran ini penting untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Tuhan yang berinisiatif menambahkan, bukan karena ini inisiatif saya. Tuhan yang menyelamatkan seseorang dan menambahkan di dalam persekutuan dan gereja kita ini. Tuhan, oleh karena itu di dalam bagian ini nasihat Paulus ingin mengatakan kepada kita. Kita tahu Tuhan yang menambahkan itu, kita tahu ini inisiatif Tuhan, kita tahu ini anugerah Tuhan. Maka setiap orang dalam catatan ayat yang ketiga itu harus merendahkan diri. Gak boleh antara satu dengan yang lainnya kita menganggap saya lebih tinggi atau saya lebih rendah. Gak boleh. Karena Tuhan yang menambahkan itu. Jadi kerendahan hati karena anugerah iman di dalam Kristus ini penting Bapak Ibu. Ayat yang ketiga itu mengatakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Tuhanlah yang berkenan menambahkan diri kita di dalam tubuhnya. Ayat ini mengajarkan pentingnya sikap rendah hati Bapak Ibu. Dan dalam menghargai karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Kita semua diberi karunia masing-masing. Dan kita perlu dengan rendah hati memiliki itu dan menggunakannya itu. Yang diberikan kepada kita, kepada setiap orang percaya tanpa terkecuali. Jadi Paulus mengingatkan jemaat untuk tidak menganggap diri lebih tinggi daripada yang lain yang seharusnya. Melainkan untuk hidup sesuai dengan ukuran iman yang telah diberikan kepada mereka. Sebelum jauh ke sana kita tahu kita ini harus tahu asal usul kita Bapak Ibu. Orang percaya. Supaya kita bisa rendah hati. Ibarat sesama kita ini orang-orang yang dipungut dari jalanan untuk menerima belas kasih Tuhan. Ibarat kita ini sama-sama yang memiliki penyakit kusta yang dipulihkan oleh Tuhan. Ibarat kita ini sama-sama orang berdosa yang diampuni. Maka tidak ada jalan kita bisa berbangga dan bisa mengatakan kita lebih tinggi daripada yang lain. Sekalipun mungkin pelayanan kita lebih banyak. Atau kita tidak bisa mengatakan kita lebih rendah daripada yang lain sekalipun kita mungkin tidak mengambil terlalu banyak pelayanan yang bisa kita lakukan. Baik Ibu kasih Tuhan, ini penting bagi kita. Ayat 4 selanjutnya dia mengatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jadi kita juga perlu menyadari tubuh Kristus itu memiliki perbedaan fungsi. Memang itu ya kita terima. Semuanya berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ada yang meninggikan diri karena memang bukan soal siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Tidak boleh ada yang seperti itu. Demikian juga karena setiap orang, setiap anggota tubuh Kristus itu masing-masing memiliki perannya yang berbeda satu dengan yang lain. Fungsinya berbeda satu dengan yang lain. Masing-masing. Kalau ngomong masing-masing berarti masing-masing penting di dalam tubuh itu Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Kita dapat menyadari di dalam gereja sebagai tubuh Kristus terdapat variasinya sangat besar perbedaannya.
dari antara kita. Dan kita bersyukur bahwa kita ada dalam keberagaman Bapak Ibu. Kalau rapat di majelis saja, ini soalnya ini soal listrik piye? Ada Pak ini yang bisa tahu soal listrik. Kalau soal kepemimpinan ada Pak ini, ada ini. Soal bendahara, semua memang diciptakan berbeda seperti itu Bapak Ibu, dengan karunia kita masing-masing. Sejak penciptaan Adam dan Hawa itu kita nggak bisa negasi bahwa Tuhan menciptakan memang berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada binatang, ada langit, ada semuanya diciptakan dengan berbeda-beda. Di dalam anggota tubuh juga sama. Anggota tubuh ini ada keragaman yang besar. Kaki itu bukan tangan, tangan itu bukan kaki. Kaki bukan mulut, mulut bukan kaki. Kaki bukan tangan, tangan bukan kaki. Walaupun kadang-kadang Bapak Ibu sering kaki harus jadi tangan, tangan harus jadi kaki. Karena kaki nggak bisa lakukan sesuatu yang seharusnya dan tangan nggak bisa lakukan sesuatu yang seharusnya. Kaki bisa jadi tangan, tangan bisa jadi kaki. Kalau kita misalkan bawa terlalu berat gitu ya, sini bawa, sini nyakot buku gitu. Mau buka pintu ya kaki. Ya karena bebannya terlalu berat ya kaki. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Setiap fungsi itu diperlukan di dalam tubuh kita. Semua sama-sama harusnya bekerja, semua sama-sama menjalankan perannya dan semua sama-sama penting dan berharga di hadapan Tuhan Bapak Ibu saudara Tuhan. Ketika ada bagian tubuh yang tidak berfungsi, maka ada yang abnormal. Kita seharusnya pakai kaki, kita pakai tangan. Seharusnya kita pakai tangan, kita harus pakai kaki. Bukan itu saja, Paulus juga mengatakan dalam ayat yang kelima, anggota tubuh Kristus itu mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Bukan hanya kita berbeda-beda, tetapi kita saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Itu kita terima. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi orang Kristen itu bukan puji Tuhan menerima berita Injil, puji Tuhan selamat aku menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ini separuh Bapak Ibu, itu hanya separuh. Tapi kita ini dijadikan satu anggota terhadap yang lain. Apa maksudnya? Kita berpengaruh terhadap yang lain dan kita juga sebenarnya bertanggung jawab terhadap yang lain Bapak Ibu. Apa di sini saya mengatakannya? Kalau kita melihat salib Kristus itu kan gini, gitu ya, salib Kristus. Nek cuma gini toh kan tiang listrik ya. Pokoknya sementing aku sama Tuhan. Aku Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau datang ke gereja pun karena aku mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati aku. Ya ini cuma gini toh Ibu. Salib itu kan gini Ibu. Apakah kita juga terkait dengan sesama kita di dalam tubuh Kristus ini? Nek cuma gini toh, ya ini palangnya apa kan gitu ya. Sekalipun kita ada banyak kekecewaan Ibu, tapi kita harus terus berfungsi. Jadi ayat yang kelima ini menunjukkan betapa setiap anggota tubuh Kristus, setiap orang percaya itu mempengaruhi anggota yang lain. Jangan kita pikir kalau kita nggak datang ke gereja itu, ini kan urusan pribadiku. Itu mempengaruhi yang lain Bapak Ibu. Mempengaruhi yang lain. Iman orang percaya itu terwujud di dalam berbagai macam karunia rohani. Yang berakar dalam iman itu diberikan oleh Allah untuk, ini saya bacakan catatan, untuk memperkaya kehidupan dan perkembangan jemaat. Jadi setiap kita ketika percaya kepada Tuhan Yesus, dia memberikan karunia. Loh karunia itu untuk apa? Bukan untuk menjadi tiang listrik gini Bapak Ibu, tetapi untuk menjadi pelayan bagi sesama kita. Mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Berkontribusi terhadap kebaikan sesama kita. Terhadap perkembangan gereja. Terhadap persekutuan ini. Itu yang harus kita sadari dan kita perlu renungkan Bapak Ibu. Gereja itu kan katanya tubuh. Tubuh itu nggak bisa dong, ini bukan sesuatu yang gampang dicopot kemudian disambung, bukan. Tubuh ini organik kan, sifatnya organik. Satu dengan yang lain merasakan semua seperti tubuh yang diikat ini akan protol sito ibaratnya yo, yang lain bengok-bengok itu bisa jadi Bapak Ibu.
Kita bukan seperti gerbong kereta, gerbong ini nggak beres sih, rusak ya sudah diangkat saja, dibuang aja, ganti gerbongnya. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Anak saya itu mainan apa itu ya Pak? Lego. Buat apa namanya? Buat orang. Papa buat orang, pada buat orang gitu. Terus saya buat kan lebih bagus dari anak saya gitu ya. Tangannya gini copot gini sama dia. Loh jangan dicopot, sakit. Enggak Pak, ini cuma copot kan bisa diganti yang banyak. Tangannya diganti ngene Bapak Ibu sama dia. Ya kita bukan Lego Bapak Ibu. Kita ini organik yang terikat satu dengan yang lain dan merasakan. Harusnya begitu. Tubuh kita ini terkait satu dengan yang lain. Setiap anggota itu bukan ditempel, bukan. Tapi kita secara organik mempengaruhi satu dengan yang lain. Tidak ada satu bagian tubuh pun yang boleh bertindak secara independen, secara semaunya sendiri begitu ya. Sehingga ini enggak mempengaruhi, enggak ada itu. Kita harus berfungsi sebagaimana perintah dari Tuhan kepala kita untuk kita berperan di dalam tubuh ini. Kecuali kita akan membuat sakit banyak hal di dalam tubuh ini. Kita akan berperan semau kita sendiri Bapak Ibu. Kepala yang mengatur apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota tubuh. Kalau ada bagian tubuh yang berjalan sendiri, maka tubuh itu akan sakit. Dan tubuh itu sedang sakit. Karunia yang Tuhan berikan itu bukan untuk kita sendiri Bapak Ibu. Sekali lagi. Tetapi karunia itu untuk dan demi kebaikan seluruh tubuh Kristus. Untuk kemuliaan Dia. Pada akhirnya Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ada peran di sana? Kita nggak bisa melepaskan diri dari yang lain dan berpikir seperti yang pikiran kita sendiri. Waktu saya misalkan berkhotbah, wah gini ya. Suara keluar, kaki berdiri menopang saya, mata melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Paru-paru kembang kempis untuk ngatur nafasnya, ini jantung juga tetap berdetak supaya darahnya terus, betul ya Dok ya, darahnya supaya terus kalau darahnya nggak beredar itu kemarin usia 17 tahun main bulu tangkis itu aja bisa itu sama-sama. Kita lihat dari waktu saya berkhotbah ini setiap anggota tubuh saling mendukung Bapak Ibu, saling menghargai, saling mensupport satu dengan yang lain, masing-masing ini kerjanya sendiri-sendiri. Jantung sama paru-paru kerjanya sendiri, tapi saling berkaitan, saling mendukung. Untuk supaya saya bisa berdiri di sini dan saya ngomong melalui renungan atau khotbah ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau dari antara kita ada banyak orang-orang yang betul-betul memiliki hati untuk mengasihi Tuhan dan melayani bersama. Memberikan diri mereka, bahkan memberikan apa yang dia punya untuk pekerjaan Tuhan ini masih bisa berjalan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan yang setia. Tapi kita rindu semuanya juga bisa memiliki pengertian yang sama. Kita perlu menyadari hal ini Bapak Ibu. Ya kadang-kadang guyon saja ya. Enggak nih aku tuh ya cuma penggembira saja. Aku lihat kadang-kadang jangan penggembira Bapak Ibu. Kita ini harus jadi pemain kan gitu ya. Maka di sini kita perlu rendah hati. Kita perlu rendah hati Bapak Ibu. Menghargai pelayanan bersama ini. Menghargai komunitas kita. Menyadari bahwa semua yang ada di sini itu melayani Tuhan. Maka kita nggak bisa punya pikiran sendiri Bapak Ibu. Kita harus masuk di dalamnya dan melayani. Tunduk kepada perintah Tuhan. Kita perlu sadar setiap kita tuh punya karunia masing-masing. Saya nggak tahu apakah kita sudah menggunakan karunia itu atau belum. Tapi kita sendiri sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap Tuhan. Melalui karunia-karunia yang kita miliki. Apakah kita sungguh memiliki hati untuk saling melayani satu dengan yang lain. Di Pare itu ada salah seorang guru sekolah minggu yang baru Bapak Ibu. Baru. Awal-awal saya minta gitu, bantu ngajar dong gitu. Dia walaupun bukan dari GKT, tapi dari gereja yang satu kandung dengan GKT. Agak kesulitan untuk ngurus untuk ngurus jadi anggota masih punya, tapi kebutuhannya karena lebih mendesak gitu ya.
Oh, gak iso kak, aku ki gak iso kak, aku ki gak iso. Itu aja yang dia gak iso kak, gak iso. Saya itu gak iso ya harus dicoba tuh. Gak iso kak gitu. Ya wes melok pembinaan dulu. Melok pembinaan dasar dulu, pembinaan pengajaran dulu. Ya akhirnya ikut gitu ya. Terus kemudian setelah selesai pembinaan, ya dicoba ya ngajar ya. Gak iso kak, gak iso toh. Ya itulah kita kadang-kadang sebelum perang sudah punya pikiran itu. Tapi mau gitu ya. Ya wis dipercaya Bapak Ibu. Saya melihat, ngomong gak iso tapi apik gitu ya. Tapi dia bisa dan belajar. Dan dia orang yang kalau mau ngajar itu Kak Tanto, kelas apa jenis? Kelas persiapan. Oh iya kelas persiapan. Dia tanya, dia tuh ngajar di depan saya. Gini. Ada hati Bapak Ibu. Gak iso, lama-lama iso. Ketika dia ada hati, dia punya hati, do something. Lakukan sesuatu. Tuhan pakai luar biasa. Sampai saya cuti 10 hari itu, dia bisa bisa jogo gereja, bisa bukai gereja, bukai pagar. Saudara, kita perlu hati itu. Mari berperanlah gitu ya. Kita tuh satu tubuh. Satu dengan yang lainnya pasti mempengaruhi. Terakhir Bapak Ibu, kalau kita masak, ini cerita saja. Kalau kita masak, ini paling terakhir ya. Kalau kita masak itu, ibu-ibu masak sambil nyanyi-nyanyi gitu. Dalam Yesus. Terus mengiris berambang, keiris tangannya. Wow gitu ya. Waktu kita masak dengan lincah begitu Bapak Ibu. Waktu kita tahu tangan kita keiris, seret. Apa yang terjadi? Mulut berhenti nyanyi. Tangan berhenti mengiris. Mata juga enggak celalatan kemana-mana. Semua melihat apa yang terjadi di sini. Memperhatikan. Dan berhenti sejenak. Untuk mengatakan apa yang harus aku lakukan. Semua berpengaruh terhadap satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menyadari hal ini sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama. Saling mendorong satu dengan yang lain. Dalam keluarga inti kita juga berpengaruh. Harus mendorong satu dengan yang lain. Untuk bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Karena kita ini adalah satu tubuh Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.